Pernah nggak sih kamu kesulitan untuk bahagia? Terus habis itu kamu terjebak nih sama masa lalu kamu dan akhirnya kamu kesulitan untuk bangkit. Terus akhirnya kamu tuh pengen lagi tuh ngerasain apa yang namanya bahagia, pengen bangkit lagi dan pengen jadi pribadi yang lebih positif. Aku punya caranya, yaitu cara dari buku karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi, Berani Tidak Disukai. Ini dia, check it out! Hi fellas, welcome back to my new video. Aku mau mengucapkan terima kasih atas kesediaan kalian untuk menunggu video-video aku. Dan ya, hari ini kita akan bahas buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Ini buku yang benar-benar bikin aku jadi pribadi yang jauh lebih positif. Yang pertama, terus jauh lebih berani. Terus yang ketiga tuh aku tuh jadi pribadi yang jauh lebih oke. Apa tantangan selanjutnya gitu, gila gak sih? Karena apa? Karena buku ini dan karena mungkin karena fokus dari psikologi Adler yang akhirnya bikin aku kayak oke, aku adalah murid dari Adler, I'm Adler student now. Aku akan menerapkan prinsip-prinsip dari psikolog Adler yang bener-bener mengubah hidup aku 180 derajat guys. So sebelum itu, aku mau bacakan nih ke kalian profil singkat dari kedua penulis buku ini. Yang pertama adalah Ichiro Kishimi. Dia lahir di Kyoto dan dia saat ini tinggal di sana. Dia menulis dan memberi kuliah psikologi Adlerian dan memberikan konseling bagi kaum muda di klinik psikiater sebagai penasehat dan konsultan bersertifikat untuk masyarakat Jepang psikologi Adlerian gitu kan. Terus yang kedua yaitu Fumitake Koga adalah penulis profesional yang telah merilis banyak karya terlaris yang berhubungan dengan bisnis dan umum atau yang non-fiction gitu ya guys. Jadi itu profil singkat dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Oke, jadi nanti aku kasih fotonya di sini. Kalian bisa lihat orangnya seperti apa. Oke guys. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kita akan berfokus pada masalah kenapa kita sulit lepas dari masa lalu dan sulit bangkit, lalu kenapa kita tidak bisa berbahagia, gitu kan. Jadi, aku kan mereview buku ini. Jadi di buku ini tuh ada percakapan antara filsuf dan pemuda. Pemuda ini tuh datang gitu kan, secara singkat dia datang ke si filsuf ini, terus dia tuh menceritakan segalanya, menceritakan segala yang ada gitu kan. Terus habis itu gak lama gitu kan, setelah dia menceritakan itu, si filsuf ini tuh akhirnya tuh kayak di malam pertama tuh mereka tuh membahas tentang inferioritas dan superioritas gitu kan. Terus habis itu membahas soal banyak hal yang ada di dalam sini gitu ya guys. Terus habis itu aku nggak mau fokus di sana, tapi aku mau fokus langsung ke inti permasalahan. Inti permasalahannya adalah hubungan interpersonal. Di dalam hubungan interpersonal itu adalah inti dari semua permasalahan sosial yang dialami oleh manusia. Jadi di psikologi Adler tuh dia tuh salah satunya berfokus ke hubungan interpersonal. Nah, hubungan interpersonal ini tuh yang dijadikan titik pusat dari segalanya adalah kamu atau dirimu sendiri, bukan orang lain gitu kan. Jadi secara singkat, hubungan interpersonal tuh apa yang kamu lakukan dengan dirimu dan dengan orang yang ada di sekitar kamu gitu. Jadi ketika orang lain berlaku apapun ke kamu, kamu itu tidak semestinya bereaksi seperti kamu adalah orang yang istimewa. Nah, orang yang istimewa ini tuh merasa bahwa aku tuh nggak seharusnya lo diginiin, aku tuh nggak seharusnya diginiin dan lain sebagainya. Kayak contohnya di buku ini, jadi si pemuda tuh punya teman, dia punya teman dan temennya ini tuh kayak nggak mau melakukan aktivitas apapun, selalu ada di dalam kamar dan dia tuh nggak, istilahnya tuh kena trauma dan lain sebagainya. Akhirnya dia nggak mau datang ke kemanapun dan nggak mau berinteraksi dengan siapapun gitu kan.
Akhirnya karena ini si filsuf nih bilang bahwa teman kamu ini itu memiliki inferioritas yang akhirnya berlangsung secara konstan dan akhirnya melahirkan superioritas itu tadi. Nah, superioritas itu tadi yang mendukung teman kamu untuk tidak keluar dari trauma masa lalunya dia atau hal-hal masa lalu yang dia rasakan gitu. Jadi jujur ya guys, ini dari pengalaman aku sendiri dan aku akhirnya tahu, oh ternyata aku memiliki perasaan inferioritas itu. Aku merasa bahwa aku orang yang istimewa, aku tidak harus begini dan begitu, dan akhirnya tuh melahirkan perasaan superioritas dari perasaan inferioritas yang aku alami. Dan akhirnya aku sadar gitu, oh ternyata di psikolog Adler ini dijelaskan bahwa orang lain mau berlaku apa ke kamu itu bukan tanggung jawab kamu dan gak semestinya kamu itu terlalu memikirkan hal itu gitu, karena dunia itu akan berubah ketika kamu berubah. Jadi di psikolog Adler ini tuh kita tuh diajarkan untuk melepaskan apa-apa yang ada di pikiran kita dan melepaskan perasaan inferior itu tadi gitu. Terus gimana sih cara kita memperbaiki perasaan inferior itu tadi? Yaitu yang pertama dengan cara apa? Dengan cara bahwa kita tuh bukan orang yang istimewa. Kita itu orang yang kekurangan keberanian dan kita adalah orang yang seharusnya berpikir bahwa ya ini adalah tugas kehidupan gitu. Nah, kita akan bahas ke sesi selanjutnya, tugas kehidupan. Di buku ini dijelaskan tentang permasalahan utama dari semua manusia adalah hubungan interpersonal. Dan hubungan interpersonal itu yang membuat kita tuh kurang bahagia guys. Kurang bahagia, bahwa sebenarnya segalanya tuh berkaitan dengan hubungan interpersonal dan hubungan social life kita dengan orang lain gitu kan. Dan bagaimana kita memperbaiki hubungan itu nanti aku akan jelaskan. Yang pertama aku akan jelaskan ke kalian tentang 3 tugas utama kehidupan. Di dalam buku ini langsung aku buka aja dan aku tuh udah garisin semua nih. Aku tuh bener-bener baca karena aku suka banget buku ini. Aku habisin dalam waktu berapa hari? Ini cukup berat kan bukunya, kayak 3 hari aku habisin ini. Jadi Adler tuh membagi 3 kategori hubungan interpersonal yang timbul dari proses tersebut, dan dia tuh membaginya dalam 3 hal gitu. Yang pertama tugas untuk bekerja, terus yang kedua adalah tugas untuk berteman, dan yang ketiga adalah tugas untuk mencintai gitu. Dan kita akan membahas tentang tugas yang bekerja. Tugas pertama adalah tugas bekerja. Gimana sih maksudnya hubungan interpersonal dengan tugas bekerja? Jadi kita menjadi manusia itu memiliki yang namanya apa ya, self esteem gitu kan. Self esteem kita itu tidak ditentukan oleh dunia luar, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Namun perbuatan diri kita ini untuk dunia luar lah yang akan menentukan self esteem di dalam diri kita. Jadi istilahnya gini, contoh sederhananya adalah tugas dalam bekerja. Itu tadi yang pertama kan, kita bahas yang pertama, tugas dalam bekerja. Misal aku adalah pribadi yang aku adalah pribadi yang pintar, baik, ramah hati, ini misal ya guys. Terus habis itu gimana sih caranya aku tuh merasa berharga dan punya self esteem yang bagus soal diriku? Aku tahu bahwa aku adalah pribadi yang pintar, yang ramah, yang baik hati. Aku tahu soal itu. Terus gimana sih caranya kita merasa berharga? Yes, kita masuk ke lingkungan sosial, kita melakukan volunteering atau kita membantu orang lain, dan itu secara nggak sadar akan meningkatkan self esteem kita yang tadinya kita udah tahu soal itu gitu guys. Dan itu akhirnya kita merasa berharga. Nah, tugas bekerja ini tuh nggak hanya di dalam diri kamu aja, tapi tugas bekerja ini itu juga dilakukan di luar diri kamu. Misal kayak oke, hari ini aku kuliah bla 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 dan lain sebagainya. Tapi nggak ada alasan buat aku untuk tidak melakukan pekerjaan rumah seperti membantu mamaku atau seperti datang ke acara keluarga dan lain sebagainya meskipun aku lelah gitu kan guys. Karena itu adalah tugas untuk bekerja gitu. Gimana kita memenuhi standar-standar kehidupan yang ada gitu. Dan yes, itulah yang disebut tugas untuk bekerja. Kita tidak secara buta menutup kemungkinan bahwa
kita juga memiliki tanggung jawab di hal lain gitu guys, nggak hanya di satu titik atau satu tempat aja. Dan ketika kita memikirkan bahwa aku tuh seharian udah capek loh, udah gini dan kita nggak mau bertanggung jawab dengan tugas yang ada di rumah kita, atau bahkan tugas yang udah kamu set goals untuk diri kamu sendiri dan kamu nggak bertanggung jawab soal itu, kamu bisa dikatakan sudah gagal di tugas pertama, yaitu tugas dalam bekerja. Dan ketika kamu sudah gagal di tugas pertama, kamu tidak akan berhasil dengan tugas-tugas selanjutnya gitu guys. Terus yang kedua adalah tugas untuk berteman. Tugas untuk berteman ini tugas yang kayak gimana sih? Aku juga lagi belajar soal tugas yang ini. Jadi tugas untuk berteman ini tuh digambarkan ya, aku masih berhasil di tugas pertama, aku belum berhasil di tugas kedua ataupun tugas ketiga. Jadi ini masih jadi tugas untuk diri aku sendiri nih, tugas untuk berteman. Jadi tugas untuk berteman ini tuh ternyata di dalam psikologi Adler yang dijelaskan oleh filsuf ini kepada si pemuda adalah bahwa kamu tuh berteman tuh tentang sebuah ketulusan. Berteman tuh nggak melulu harus lu tuh gini, gue harus gini, enggak. Tapi berteman tuh tentang apa yang kamu berikan ke teman kamu, tapi kamu juga tahu, kamu juga berhak untuk menerima apa yang harusnya kamu terima. Jadi istilahnya di sini di psikolog Adler ini, tugas untuk berteman itu kamu harus tulus memberikan sesuatu, tapi kamu juga harus cukup sadar dan cukup baik dalam mengetahui bahwa kamu juga berhak untuk mendapatkan sesuatu. Jadi istilahnya kayak simbiosis mutualisme, tapi dalam lingkup pertemanan. Bukan teman yang kamu tahu kamu tulus melakukan itu, tapi dia terus-terusan mengambil dan kamu nggak tahu kamu harus mendapatkan apa, sampai akhirnya kamu marah-marah karena aku kan harusnya dapat ini juga dari kamu, karena aku teman kamu harus tahu bahwa pertemanan itu harus saling menjaga dan saling tulus, tapi juga saling tahu value masing-masing. Terus kalian juga saling bisa simbiosis mutualisme lah, gitulah ya bahasanya. Dan nggak ada satu pihak yang merasa dirugikan gitu. Nah, kalau misalnya kalian terjebak di dalam pertemanan yang di dalamnya itu kalian dikatakan bahwa kalian yang terus-terusan memberikan sesuatu dan sampai kalian tuh merasa bahwa kenapa aku seperti ini, itu bisa dikatakan bahwa self esteem kalian tuh rendah yang pertama. Dan yang kedua, kalian merasa perasaan inferioritas kalian tuh masih ada, dan akhirnya itu menimbulkan perasaan superioritas itu tadi. Jadi dikatakan bahwa kamu tuh pilihlah temanmu yang tahu value dia dan kamu tahu value kamu. Kalian saling tahu apa yang harus kalian berikan dan harus kalian terima, kayak gitu. Jangan sampai berat sebelah gitu. Kalau yang aku tangkep ya dari buku ini, correct me if I'm wrong, karena aku sendiri juga masih bekerja dalam tugas kedua ini dan aku belum berhasil untuk menjalankan tugas kedua ini guys. Karena psikologi Adler ini bener-bener menurut aku logis banget, dan aku bisa bilang ya, ini tuh counter dari psikolog Jung. Kamu tahu psikolog Jung kan? Dan juga psikolog siapa nih satunya? Sigmund Freud. Itu counternya. Dan di sini nanti aku jelaskan lah. Terus kita masuk ke tugas ketiga. Tugas ketiga itu tugas untuk mencintai. Nah, tugas untuk mencintai ini tuh tugas yang menurut aku tugas paling sulit, karena yes, dia sudah mencakup tugas pertama dan tugas kedua. Di tugas untuk mencintai itu tugas yang sudah mencakup dua tugas lainnya, yaitu tugas untuk bekerja dan tugas untuk berteman. Dan tugas untuk mencintai ini tuh bermula intinya tuh dari diri kalian sendiri, dengan cara hilangkan perasaan inferioritas yang konstan yang akhirnya menjadikan kalian superior. Dan kalian harus tahu bahwa tugas untuk mencintai itu tugas yang menurut aku sendiri sangat sulit, karena untuk tugas kedua aja aku belum sanggup guys untuk menemukan orang yang tahu value-nya dan dia tahu value aku, dan kita saling bisa tahu apa yang harus kita berikan dan harus kita terima gitu. Aku belum menemukan orang-orang seperti itu, jujurly, dan agak sulit gitu ya. Mungkin ada beberapa teman aku yang sudah aku temukan setelah ada beberapa cobaan dan ujian. Dan ya, akhirnya tugas untuk mencintai itu menurut aku tugas yang bener-bener sulit,
karena intinya dia mencakup dua tugas yang lainnya. Dan aku sendiri masih menguasai tugas pertama, belum menguasai tugas kedua dengan cukup baik, tapi sudah dalam proses. Dan tugas ketiga itu tugas yang menurut aku paling sulit. Tapi intinya untuk istilahnya itu untuk menjalankan tugas ketiga ini, kamu harus done with yourself first, atau kamu tuh harus menghilangkan perasaan inferior kamu yang akhirnya melahirkan superioritas itu. Dan yang kedua, kamu harus bisa mengenyahkan seluruh perasaan kamu tuh istimewa, yaitu perasaan inferioritas itu tadi, atau mindset kamu bahwa kamu istimewa dan dunia tidak seharusnya begitu. Dan yang ketiga adalah kamu harus sadar bahwa dunia itu ya memang tercipta seperti ini, dan kamu itu tidak bertanggung jawab tentang asumsi orang lain, tapi kamu bertanggung jawab tentang apa yang kamu rasakan dan kamu lihat terhadap dunia. Jadi ketika kita menganggap bahwa dunia itu sesuatu yang bisa dikatakan sangat memuakkan dan menjenuhkan, mungkin yang harus kamu perbaiki bukan dunianya yang udah seperti ini, yang terlahir itu ya, tapi yang kamu perbaiki itu mindset kamu, cara berpikir kamu. Bahwa ketika, jadi di sini tuh aku pernah baca, emang aku udah baca ya, ada suatu kutipan yang intinya tuh, ketika seseorang berhasil membuat kamu marah, ya dia itu adalah tuan kamu. Ketika seseorang berhasil membuat kamu marah, dia adalah tuan kamu nih. Misal kamu lagi dibenci dan lain sebagainya di tugas ketiga ini tuh, kamu tuh nggak bertanggung jawab soal asumsi orang lain. Jadi kamu harus hilangkan rasa tanggung jawab kamu tentang asumsi orang lain dan buat diri kamu setenang mungkin. Karena ketika kamu marah dengan asumsi orang lain, dengan opini orang lain, bahkan ketika kamu digembleng dengan fakta-fakta dan masa lalu kamu dibuka, disebar dan lain sebagainya, itu bukan tanggung jawab kamu lagi. Karena apa? Karena kamu harus sadar, kamu hidup di masa saat ini, kamu tidak hidup di masa lalu gitu. Ketika kamu tahu bahwa oke, aku sudah salah di masa lalu, tapi aku bisa memperbaiki hari ini, dan semua itu tentang hari ini guys. Jadi itu adalah 3 tugas kehidupan yang dijabarkan oleh Adler dan disampaikan oleh filsuf ini kepada si pemuda. Yang pertama adalah tugas untuk bekerja, kedua tugas untuk berteman, dan ketiga tugas untuk mencintai. Jadi semua itu terbalut dalam hubungan interpersonal kalian dengan orang lain dan dunia, dan juga apa yang ada di dalam diri kalian. Dan kita masuk ke dalam apa yang sebaiknya harus kita perbaiki. Seperti yang udah aku sampaikan, apa yang harus kita perbaiki adalah yang pertama, hilangkan perasaan inferioritas kamu yang akhirnya melahirkan perasaan superioritas tersebut. Lalu kalian gak boleh nih untuk lupa untuk istilahnya tuh, kamu tuh gak sespesial itu say, kamu gak sespesial itu beb, kamu gak sespesial itu beb, oke? Jadi stop merasa bahwa kamu adalah orang yang spesial gitu. Beranilah untuk jadi orang yang normal gitu. Orang yang normal dalam artian psikolog Adler ini menyampaikan bahwa everyone can do anything but you decided gitu. Semua orang bisa melakukan apapun, semua orang bisa berasumsi apapun, tapi kamu adalah yang memutuskan, kamu yang memilih bagaimana jalan hidup kamu, bagaimana cara berpikir kamu gitu. Jadi di buku ini tuh kamu tuh diajari untuk memiliki keberanian itu, keberanian untuk tidak merasa superior, keberanian untuk menjalankan apa yang kamu jalankan hari ini, dan keberanian untuk memilih gitu guys. Jadi intinya yang aku tangkap di buku ini, kamu harus memperbaiki perasaan inferior kamu yang melahirkan superioritas tersebut. Kedua, kamu harus berani menjadi orang yang normal. Dan ketiga, kamu harus berani memilih bagaimana jalan hidup kamu. Karena di sini menurut aku psikologi Adler ini sedikit istilahnya tuh mengcounter psikolog dari Sigmund Freud dan juga psikolog dari Jung yang mengatakan sebab akibat dari trauma gitu. Dan menurut Adler, bahwa trauma itu sebenarnya nggak ada. Trauma itu adalah suatu perasaan inferioritas yang kalian buat di dalam diri kalian sendiri. Dan itu akhirnya melahirkan banyak sekali
paradoks-paradoks yang membuat kalian itu akhirnya menjadi seseorang dengan perasaan superioritas yang super tinggi gitu kan, dan membuat kalian kesulitan untuk memilih pilihan kalian untuk masa kini dan masa yang akan datang. Jadi menurut aku, yes, aku mengeklaim diriku sebagai Adler student. Sampai sekarang aku akan belajar mendalam tentang teori dari Adler ini, tentang teori individualitas, tentang teori hubungan interpersonal dan lain sebagainya. Karena yes, buku ini adalah buku yang membuat aku jadi orang yang berani untuk milih apapun dalam hidup ini. Jadi misal nih, ketika ada orang lain, jadi di buku ini dijelaskan, ketika ada orang lain yang ingin menyerang kamu, ada orang lain yang ingin menjatuhkan kamu, ada orang lain yang ingin mengkorek-korek aib kamu di masa lalu, kamu hanya perlu memiliki kesadaran bahwa, well, that was me. That was me, yang berarti was berarti adalah kata dimana lo tuh udah ada di masa lalu, say. Jadi itu adalah diriku yang ada di masa lalu. Silahkan serang dia habis-habisan, mati-matian, tapi itu adalah diriku yang ada di masa lalu. We are just a different person now. Kita belajar dari kesalahan dan kita berani memperbaiki itu gitu. Kamu hanya menyerang omong kosong yang ada di belakang, bukan orang yang saat ini berdiri di depan kamu gitu. Jadi kamu harus sadar bahwa mereka hanya bisa menyerang masa lalu kamu, bukan kamu yang saat ini gitu. Dan bagaimana kamu bisa bangkit dari keterpurukan kamu, dari kegagalan kamu, dari semua trauma masa lalu kamu, adalah dengan memilih. Buat pilihan di hidup kamu. Karena biasanya nih, orang yang terjebak di dalam psikolog Adler ini, orang yang terjebak dengan hubungan sebab akibat karena trauma nih, biasanya adalah seorang pemukul yang penakut. Kamu pernah lihat film ini gak sih? Siapa sih? Han Ji Pyong, Startup. Nah, Startup tuh, Han Ji Pyong nih karakternya tuh digambarkan sebagai cowok yang berani, terus agak heartless gitu, padahal nggak se-heartless itu, dia seperhatian itu sebenarnya guys. Dan dia mengatakan bahwa kamu tuh pemukul yang penakut buat pilihan hidup itu, bukan tentang, istilahnya tuh bukan tentang apa yang harus kamu jalani, tapi apa yang harus kamu pilih gitu. Semuanya itu soal pilihan guys. Dan Adler makin meyakinkan aku bahwa segalanya itu pilihan. Pilihan aku untuk marah ketika orang menghina aku, ketika orang bersepakat dan berspekulasi apapun tentang aku di masa lalu, atau pilihan aku untuk mengabaikan mereka, itu pilihan aku. Tapi satu hal yang aku pegang dari psikologi Adler dan yang ada di dalam buku ini, dikatakan bahwa siapapun yang berhasil membuat kamu marah, itu adalah seseorang, atau seseorang tersebut menjadi tuan kamu gitu. Istilahnya kamu tuh kayak anjing gitu ya. Ini kasarannya ya, bukan aku berkata kasar, enggak. Seperti misal, bayangkan hewan anjing nih, terus kamu, ketika kamu dipancing-pancing emosinya, terus kamu marah, kamu gampang bereaksi tentang apa stupid things yang mereka buat soal kamu. Yes, mereka adalah tuan kamu. Misalnya mereka pegang tali kendali kamu. Jadi ketika kamu ada di posisi itu, stop buat marah, buat diri kamu setenang mungkin, dan mereka yang akan jadi peliharaan kamu. Dimana ketika kamu bereaksi sedikit aja, mereka akan langsung, ketika kamu melakukan aksi ya, maksudnya ketika kamu melakukan aksi sedikit saja, mereka akan langsung bereaksi. Dan mereka tanpa sadar adalah menjadi sesuatu yang bisa dibilang seperti, yes, kamu hewan peliharaan aku gitu, secara kasarnya kalau digamblangkan gitu ya guys. Tapi yes, di sini buku itu menjelaskan seperti itu guys. Jadi jangan sampai kalian marah, jangan sampai kalian bereaksi berlebihan, dan jangan sampai kalian membuat itu menjadi sebuah trauma di dalam hidup. Tapi jadikan itu tuh pelajaran. Okay, I'm done with that before, so what I'm gonna learn now, kayak gitu. Oke guys, jadi itu dulu. Tapi sebelum itu, karena kemarin aku udah baca komen dan yes, disimpulkan, sekarang kita masuk ke bab kesimpulan. Jadi kesimpulannya, di psikologi Adler ini, kita memiliki tugas kehidupan, dan tugas kehidupan yang pertama adalah tugas bekerja, tugas kehidupan yang kedua adalah tugas berteman, dan tugas kehidupan yang ketiga adalah tugas untuk mencintai. Dan seluruh hal, seluruh masalah di dalam kehidupan kamu, soal hal-hal yang berkaitan dengan soal kehidupan sosial, adalah soal dan permasalahan tentang
hubungan interpersonal. Dan juga bagaimana cara kamu mengatasi hal tersebut, yaitu dengan menghilangkan perasaan superioritas kamu yang pertama. Dan yang kedua, kamu harus tahu, kamu harus memiliki kesadaran bahwa kamu hari ini tidak ditentukan oleh kamu yang ada di masa lalu. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan self-esteem kamu harus berkontribusi terhadap masyarakat, dan kamu harus tahu bahwa kamu memiliki value dan nilai kamu sendiri. Jadi itu dulu penjelasan dari aku soal psikologi Adler. So that's all for today. I'm so sorry if I have a mistake. Oh yeah guys, if you want to collaborate with me about publication or making journal, you can follow me in LinkedIn, of course, in Titi Mahira Adawiyah. And if you want to know more about my activity and dial activity, you can follow my Instagram at Titi Mahira Adawiyah, of course. I don't have anything media in annuals and in else different name. I don't have it. So yes, all is about Titi Mahira Adawiyah in my social media. And that's all guys. If I have a mistake, I'm truly sorry. And if I don't, ketika aku tidak menjelaskan sesuatu dengan benar dan jelas, aku mohon banget ke kalian untuk correct me if I'm wrong in the comment section. I'm truly sorry if I making a mistake. Aku bener-bener sekali lagi meminta maaf kalau aku membuat perkataan yang salah, atau mungkin ada perilaku aku di video ini yang salah atau bagaimana. Aku minta maaf sekali. Dan thank you so much guys for watching video, and see you on the next video. Bye bye.